Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qala ya ayyuhan nas inna lakum ma'alim fantahu ila ma'alikum wa inna lakum nihayatan fantahu ila nihayatikum. Tsumma salatu wassalamu ala rasulil amin ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa kafati ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sehingga kita masih dapat melanjutkan pembahasan materi kita dan mata kuliah ilmu mantik setelah kita mengadakan ujian tengah semester pada pekan yang lalu. Yang pada kali ini kita akan beranjak pada pembahasan mantik tasdiqat yang berkaitan dengan qadiyah. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang mantik tasdiqat, terlebih dahulu kita akan membahas tentang al-qadiyah dan al-istidlal. Teman-teman sekalian, bagaimana yang kita ketahui bersama pada beberapa perjumpaan kita kan lalu bahwa mantik berkaitan dengan teori kita berpikir, dan teori berpikir ini adalah perpindahan tempat akal dari ruang atau dimensi ketidaktahuan atau intiqalul majhul ila maklum, perpindahan seseorang dari sesuatu yang tidak mengetahui, kemudian setelah itu dia mengetahui, itulah yang dimaksud dengan berpikir. Dan ilmu mantik berkaitan dengan hal ini, dan usaha dalam menemukan kebenaran ini dalam berpikir terbagi dalam dua kategori, baik itu berupa gambaran-gambaran ataupun dalam pengungkapan kebenaran. Teori yang pertama tentang pengungkapan gambaran-gambaran, kita mengetahui itu dengan jalur definisi. Sedangkan untuk mengungkapkan sebuah kebenaran itu dalam membuat keyakinan yang baru, cara memperolehnya adalah melalui argumentasi atau istidlal. Sehingga ada dua pembahasan yang paling utama dalam berpikir, yaitu tasawurat, membuat gambaran, dan tasdiqat, yaitu membuat sebuah argumentasi. Maka pada mantik tasawurat kita mendapatkan metode takrif yang benar. Pada pembahasan 6 pertemuan yang lalu kita membahas tentang takrif, macam-macam dan definisinya. Dan pada kali ini kita akan beralih pada konsep berpikir melalui mantik tasdiqat. Sehingga dalam tasdiqat ini kita akan mengenal tentang metode istidlal atau berargumentasi. Sehingga bisa dikatakan bahwa seseorang kalau misalnya ia mendapat kesalahan dalam berpikir, maka bisa dipastikan kesalahan itu terletak pada metode atau teori takrif definisinya, atau teori istidlalnya atau teori argumentasinya. Sehingga teranglah dalam ilmu mantik ini memperbaiki bagaimana seseorang dalam membuat sebuah gambaran-gambaran akan mafhum yang dia tangkap dari fenomena-fenomena, dia gambarkan itu dengan sebuah tasawurat ataupun kabar atau berita hadiah yang dia dapatkan, dia ungkapkan dengan metode argumentasi yang benar. Sehingga kebenaran dalam ilmu logika itu mutlak didapatkan ketika kita sudah mengetahui metode takrif dan metode istidlal yang benar. Baik, sebelum kita lebih jauh membahas tentang istidlal, ada baiknya kita akan membahas pada kesempatan kali ini, pada pekan kali ini, yang berkaitan dengan qadiyah. Qadiyah ini adalah sebuah istilah dalam ilmu mantik. Nanti akan kita mengetahui bersama-sama apa yang dimaksud dengan qadiyah. Kemudian ternyata lafaz yang telah kita pelajari sebelumnya itu juga ada pembagian secara khusus dalam konsepsi qadiyah.
Kemudian nanti pembagian macam-macam kodiah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwasanya sebuah formasi dari argumentasi itu dibangun dan disusun dari sebuah qadiyah. Ini dalam teori ilmu mantik. Istidlal, argumentasi seseorang itu terkonsep dari penyusunan qadiyah atau penyusunan qadaya yang benar. Oleh karena itu, maka sebelum kita masuk kepada tahap istidlal atau berargumentasi yang benar, maka penting untuk mengetahui mengapa kita mempelajari tentang qadiyah, definisi dan pembagiannya. Karena pembentuk dari istidlal tadi atau metode argumentasi tadi ini dibentuk oleh qadiyah. Apa itu qadiyah? Nah, ta'riful qadiyah yaitu murakkabun khabariyun aw qaulun mufidun faidatun tamatun yahtamilu ala sidqi aw al-kadhib. Yang dimaksud yang dengan qadiyah adalah sebuah kalimat informatif atau khabari, pemberitaan yang bentuknya sempurna. Maksud daripada sempurna ini memiliki manfaat, dapat dipahami, mafhum dan mufid, dan bisa memungkinkan kalimat atau kata informasi, kalimat informasi tadi ini ada kemungkinan antara dia adalah sesuatu kabar yang benar, informasi yang benar, atau informasi yang dusta. Contoh ketika kita mengatakan an-naru haratun, api itu panas. Ini adalah kalimat informatif dan memiliki kandungan akan kebenaran atau ketidakbenaran dari informasi tersebut. Benarkah api itu panas atau tidak? Asyarabu ladzizun, minuman itu enak. Laisat dan susokban, pelajaran itu tidaklah susah. Ya, jadi ini kalimat yang di atas ini adalah kalimat informatif, kalimat khabari. Ya, mungkin dalam ilmu nahwu kita mempelajari tentang al-jumlah al-mufidah. Maka al-qadiyah ini bisa kita kategorikan seperti itu, al-jumlah al-mufidah. Dia adalah kalimat khabari yang bentuknya informasi kepada seseorang, sempurna, lengkap, dan tertangkap. Namun memiliki kemungkinan akan kebenaran berita tersebut atau ketidakbenaran berita tersebut. Itulah yang dimaksud dengan qadiyah. Dan qadiyah ini menjadi penyusun dalam istidlal. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih detail tentang pembagian dan macam-macam qadiyah ini, jadi istidlal disusun oleh qadiyah, kemudian qadiyah di dalamnya terdapat lafaz. Jadi yang penyusun qadiyah adalah lafaz. Nah, definisi lafaz dalam konteks qadiyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lafaz al-murakkab, kemudian yang kedua ada lafaz al-murakkab. Yang dimaksud dengan lafaz al-mufrad itu ma laisa lahu juz'un yadullu dalalatan maqsudatan ala juz'il makna al-murad minhu wa yanqasimu ila al-ismi wal fi'li wal harfi. Kemudian al-murakkab ma yadullu juz'uhu dalalatan maqsudatan ala juz'il makna al-maqsud. Jadi yang dimaksud dengan mufrad itu adalah lafaz yang tidak memiliki bagian yang menunjukkan pada makna sesuatu selain daripada dirinya sendiri. Contoh ketika kita mengatakan buku, ya buku. Ketika kita mengatakan matahari, ya matahari. Atau sebuah nama yang menunjukkan nama tertentu, maka itu adalah bagian daripada nama itu. Dan mufrad ini terbagi menjadi 3 macam yang kita kenal, ya. Jadi dalam yang kita kenal itu dalam ilmu nahwu ada namanya al-ismu wal fi'lu wal harfu, ya. Nah, dalam lafaz al-ismu dalam ilmu mantik, al-ismu wal fi'lu wal harfu ini masuk dalam kategori lafaz al-mufrad. Al-ismu adalah nama, baik itu ismul alam, ismul zaman, ismul makan, ismul jamad, ismul insan, itu semua dalam kategori al-ismu. Al-fi'lu adalah kata kerja. Jadi sebuah pekerjaan itu masuk dalam kategori al-lafaz al-mufrad. Kemudian al-harf ini yang dalam
kaitannya ilmu mantik, bisa bentuknya adalah huruf, misalnya alba, jim, huruf ba, atau huruf yang dalam kategori ilmu nahwu, ada harful jar, kemudian harful istifham, ada istifham dan lain sebagainya. Jadi huruf-huruf yang seperti ila, ala, fi, di atas, di bawah, di tengah, di antara, itu termasuk dalam kategori al-lafaz al-mufrad. Sedangkan al-lafaz al-murakkab adalah ma ya dulu juz'uhu dalalatan maksudatun ala juz'i makna al-maksud, yang dimana dia memiliki bagian dan di antara bagian-bagian tadi ini memiliki maksud atas bagian yang lainnya. Misalnya yanjahu at-tilmid, ini ada dua kata di sini, meskipun sebenarnya ada susunan dua kata, dia murakkab secara bentuk teks, tapi secara konteks dia adalah mufrad. Misal Abdullah itu kan ada dua kata ya, Abdun sama Allah, Abdullahi. Nah, Abdullah ini meskipun dia tersusun daripada dua kata, tapi dalam ilmu mantik dia adalah lafaz al-mufrad, karena Abdullah ini kalau yang dimaksudkan adalah nama seseorang, namanya Abdullah, maka dia masuk terhadap kategori al-mufrad, ya, mudhaf dan mudhaf ilaihi tadi ini. Abdullahi, atau contohnya Misbahuddin, itu kan ada dua kata di situ ya, ada kata misbah dan ada kata din. Ya, apabila ia dimaksudkan adalah untuk nama seseorang, maka dia termasuk ke dalam kategori lafaz al-mufrad. Namun yang dimaksud dengan lafaz murakkab adalah dua kata yang tersusun tadi ini memiliki maksud dan tujuan untuk bagian yang lainnya. Contoh di sini yanjahu at-tilmid, yanjahu at-tilmidu al-mujtahidu. Di sini tersusun daripada tiga lafaz di sini yang tersusun yang murakkab, kata rakab. Ada kata yanjah fi'il, kata kerja, yaitu sukses, dan murid yang bersungguh-sungguh. Jadi mengkonfirmasi kesuksesan atas murid yang bersungguh-sungguh. Ya. Inilah yang dimaksud dengan murakkab. Jadi ada yang terkonfirmasi maksud daripada kata yang lainnya. Kata sukses itu dikonfirmasi hanya untuk murid yang bersungguh-sungguh, sehingga kata sukses tidak akan dapat disematkan kepada murid yang tidak bersungguh-sungguh, karena yang dimaksud dengan sukses di sini adalah untuk murid yang bersungguh-sungguh. Atau al-adabu asasun najah. Apa yang dikonfirmasi di sini adalah adab, sopan santun adalah pangkal daripada kesuksesan. Nah, jadi kesuksesan juga ternyata juga dikonfirmasi untuk orang yang memiliki adab. Nah, murakkab ini terbagi menjadi dua, ada murakkab tamun dan ada murakkab nakis, ya. Ada murakkab tamun dan ada murakkab nakis. Ini yang dalam bahasa Indonesia ya. Jadi lafaz yang tidak memiliki bagian seperti huruf, lafaz yang tidak memiliki bagian dari maknanya seperti nama seseorang. Dengan lafaz yang memiliki bagian setiap memberi makna dan makna dari setiap bagian dari sesuatu yang dimaksudkan. Dan terbagi menjadi dua, tam dan nakis. Nah, bagaimana contoh daripada murakkab tam yang sempurna, lafaz murakkab tam yang sempurna, yaitu ma'afada faidatan yahsunu as-sukutu 'alaiha. Apabila susunan kata tersebut maknanya sempurna, kemudian baik untuk didengar, ketika sempurna didengar tadi, orang ketika mendengar informasi tersebut menjadi diam dan tidak lagi menunggu informasi selanjutnya, karena informasi yang sudah diberikan dianggap sudah cukup. Ini yang dimaksud dengan murakkab tam atau murakkab yang sempurna. Contohnya adalah ketika seseorang mengatakan Dr. Nafis Joeni MA adalah ketua stang Majene saat ini. Nah, ini adalah sebuah kalimat informatif yang seseorang ketika mendengar, oh iya ya, tidak ada pertanyaan lagi, ya sudah, Dr. Nafis adalah ketua STAN saat ini. Nah, lagi pertanyaan. STAN Majene saat ini kapan? Nah, nggak ada lagi pertanyaan kapan, siapa dia, apa segala macam, karena sudah berhenti di sini dan orang menjadi merasa mendapatkan informasi yang utuh dengan kalimat ini. Ya. Nah, ada namanya murakkab nakis atau
atau susunan kata yang cacat atau tidak sempurna. Bagaimana yang dimaksud dengan tidak sempurna tadi atau nakis tadi, yaitu murakkab yang ma la yufidu faidatanya sunah sukutu alaiha, kalimat yang maknanya tidak sempurna dan pendengar setelah mendapatkan informasi tersebut masih menunggu kelanjutan dari kalimat, kelanjutan untuk sebagai informasi selanjutnya. Contoh, ketika seseorang memberikan informasi langit yang cerah itu, sedang Anda akan bertanya-tanya apa kelanjutannya. Gak seperti sinetron ya, sinetron selalu membuat di akhir cerita itu pertanyaan kelanjutan yang akan dijawab kelanjutannya di episode selanjutnya. Sama seperti ini, kalau kata langit yang cerah itu, Anda pasti akan menunggu, nantikan episode selanjutnya. Wanita yang kumpikan itu, nantikan episode selanjutnya. Seperti itu. Sehingga secara tekstual kalimat ini adalah kalimat murakkab, kalimat yang tersusun, namun yang tersusunnya tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena pendengar ketika mendengarkan informasi tersebut menunggu kelanjutan dari informasi selanjutnya, sehingga dikatakan sebagai al-murakkab an-nakis. Namun ini adalah kategori lafadz ya. Jadi lafadz terbagi menjadi dua, satu mufrad, satu murakkab. Lafadz mufrad dan lafadz murakkab. Lafadz mufrad adalah lafadz yang dimana dia disusun untuk makna yang satu, bukan untuk yang lainnya. Kemudian sedangkan murakkab itu adalah kata lafadz yang tersusun yang memiliki makna untuk makna yang lainnya. Baik, selanjutnya pembagian lagi di bawah ya. Jadi setelah lafadz terbagi menjadi dua, yaitu murakkab dan mufrad dan murakkab, kemudian murakkab terbagi menjadi dua, yaitu murakkab at-tam sama murakkab an-nakis. Selanjutnya murakkab at-tam ini ya, susunan lafadz yang sempurna ini terbagi menjadi dua. Yang pertama dinamakan sebagai al-murakkab al-khabari, dan inilah yang kita akan bahas, yaitu berkaitan dengan al-qadiyah atau disebut juga sebagai al-qadiyah. Kemudian yang kedua dari murakkab at-tam ini adalah al-murakkab al-insya'i. Jadi apa itu murakkab al-khabari atau al-qadiyah? Kullu murakkabin ihtamal al-sidq wal kadhib li dhatihi. Kemudian al-murakkab al-insya'i kullu murakkabin la yahtamilu as-sidq wal kadhib min amrin aw nahyin aw istifhamin aw nida'in. Jadi yang dimaksud dengan murakkab al-insya'i adalah susunan kata yang dimana kata tersebut tidak ada pengaruh antara benar atau salah, atau kebenaran dan ketidakbenaran akan kata tersebut ya, karena bentuknya itu bukan hanya bentuknya sebuah informasi, tapi dia bentuknya adalah perintah. Jadi kata perintah itu adalah murakkab insya'i. Perintah misalnya aqimis sholata, berdirikanlah sholat. Ini tidak perlu lagi membutuhkan untuk mencari istilal akan kebenaran dan kebohongannya, karena itu adalah perintah. Au nahi atau larangan, atau istifham pertanyaan, au nidain atau panggilan atau dakwah ya. Jadi kalimat yang tersusun yang berupa perintah, larangan, atau sebuah kalimat pertanyaan dan panggilan, nida, dakwah, itu termasuk dalam kategori al-murakkab al-insya'i. Sedangkan murakkab al-khabari adalah kalimat yang tersusun yang dimana memungkinkan kebenaran di dalamnya atau ketidakbenaran di dalamnya. Ya, kalimat yang tersusun menceritakan kualitas yang memungkinkan kebenaran atau tidak kalimat yang disampaikan. Sedangkan murakkab tam insya'i adalah kalimat yang tersusun yang tidak menceritakan realitas dan tidak memungkinkan mengungkapkan fakta kebenarannya, tapi hanya memunculkan makna saja seperti perintah, larangan, pertanyaan. Oh ya, termasuk juga adalah pengharapan ya. Doa, pengharapan itu juga termasuk dia dalam kategori murakkab tam insya'i, bukan murakkab tam khabari yang akan kita bahas secara detail setelah ini, yaitu al-qadiyah ya. Jadi yang berkaitan dengan kalimat yang tersusun berupa perintah, larangan, pertanyaan, pengharapan dan lain-lain,
itu termasuk dalam murakkab tam isya'i. Nah, pembahasan kita akan membahas tentang murakkab tam khabari, susunan dari awal mula lafaz mufrad, kemudian murakkab, kemudian murakkab tam sama nakis, kemudian murakkab tam terbagi pada murakkab tam insya'i dan murakkab tam khabari. Baik, selanjutnya adalah tentang qadiyah tadi. Kita sudah sampai kepada pembahasan qadiyah tersusun. Jadi susunan kata qadiyah ini disusun formasinya dari lafaz. Kemudian qadiyah ini secara susunan itu terbagi menjadi dua macam. Ada namanya qadiyah hamliyah, kemudian yang kedua ada namanya qadiyah syartiyah. Hamliyah dan syartiyah. Yang dimaksud dengan hamliyah ma hukima fiha binisbatin mufradin ila mufradin akhar, sedangkan syartiyah ma hukima fiha binisbatin qadiyatin ila qadiyatin ukhra. Jadi hamliyah adalah yang menjelaskan tentang hubungan antara satu lafaz dengan lafaz yang lain. Nah, ini perbedaannya antara hamliyah. Sedangkan kalau syartiyah itu hubungan antara satu qadiyah dengan qadiyah yang lain. Jadi penyusun antara hamliyah dengan syartiyah itu sudah berbeda. Penyusun antara hamliyah adalah lafaz itu sendirian tatarakab, sedangkan syartiyah adalah penyusunnya adalah qadiyah. Jadi di dalamnya ada lebih daripada satu qadiyah. Sedangkan qadiyah disusun daripada lafaz. Ya. Jadi perbedaannya adalah di hamliyah dia tersusun dari mufrad atau lafaz mufrad tadi ini disusun menjadi sebuah murakkab, sedangkan qadiyah syartiyah itu disusun dari lebih daripada satu qadiyah. Dan susunannya adalah menjelaskan hubungan antara satu qadiyah dengan qadiyah yang lain. Sedangkan dalam hamliyah adalah menjelaskan hubungan antara satu mufrad atau satu lafaz dengan lafaz yang lain. Ini ya. Jadi contoh, Ali adalah orang yang adil. Nah, Ali adalah orang yang adil. Jadi Ali adalah mufrad, orang yang adil adalah mufrad. Aliyu wal adil. Nah, itu dalam bahasa Arab ya, sehingga ini mungkin yang memberikan kekhasan sendiri terhadap ilmu mantik, ya, memberikan definisi baru dalam pengantar logika mantik, karena memang para ulama mantik memasukkan kaidah-kaidah ilmu nahwu dan ilmu sharaf gitu dalam kaidah ilmu mantik itu sendiri. Maka tidak berlebihan ketika saya secara pribadi mengatakan ilmu nahwu dan ilmu sharaf itu terinspirasi dari Al-Qur'an, ya. Munculnya tatanan baku terhadap bahasa Arab yang berkaitan dengan kaidah nahwu dan kaidah sharaf itu sumber inspirasinya adalah Al-Qur'an. Penyusun dari ilmu nahwu itu adalah Al-Qur'an, dan ilmu mantik ini disisipi juga dengan definisi ilmu mantik dan ilmu sharaf, ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Jadi Ali adalah orang yang adil ini dalam bahasa Arabnya Ali wal adil. Az-zulmu laisa minal muhsin, laisa minal ihsan. Jadi Ali ini adalah mufrad, kemudian orang yang adil adalah mufrad, menjelaskan antara hubungan Ali dengan orang adil. Siapa yang adil itu adalah Ali. Ali itu siapa? Adalah orang adil. Nah, ini hubungannya. Kezaliman, perbuatan tidak terpuji. Apa itu perbuatan yang tidak terpuji? Adalah kezaliman. Apa itu kezaliman? Kezaliman adalah perbuatan yang tidak terpuji. Inilah hubungan antara satu lafaz atau satu mufrad ke mufrad yang lain. Sedangkan syartiyah ini tersusun dari lebih daripada satu qadiyah, dua qadiyah atau lebih daripada dua qadiyah, atau lebih daripada dua qadiyah. Jadi contohnya, jika hujan tidak turun hari ini maka desa akan mengalami kekeringan. Jadi ada dua qadiyah di sini. Qadiyah yang pertama adalah hujan tidak turun, la yanzilu al-matar. Kemudian yang kedua adalah desa mengalami kekeringan. Ini qadiyah yang kedua. Nah, dijelaskan dalam qadiyah syartiyah ini hubungan bahwasanya apa yang menyebabkan kekeringan, ya, apa yang menyebabkan kekeringan? Karena tidak turun hujan.
Kalau tidak turun hujan, apa disebabkan? Kekeringan. Hubungan antara qadiyah satu dengan qadiyah yang lainnya. Dan di dalamnya ada namanya hubungan syarat dan jawabus syart. Ya, kalau misalnya kita belajar ilmu nahwu juga ada juga keterangan berkaitan dengan apa namanya huruf syarti ya, huruf ada tuh syarti, ada in ya, ada in, idma, id ya, itu dalam ilmu nahwu. Dan memang ilmu mantik ini juga disisipi dengan ilmu nahwu. Ada tuh syarti, kemudian ada namanya jawabus syarti. Ini ada tuh syartinya adalah jika. Jika ini adalah kata yang berkaitan dengan syarat sesuatu. Jika hujan tidak turun, maka desa akan kekeringan. Jadi syarat desa itu kekeringan kalau hujan tidak turun. Kalau hujan turun, maka tidak kekeringan. Nah, itu dia yang dimaksud dengan syarat itu. Baik, kita beralih untuk kembali lagi ke qadiyah hamliyah. Nanti qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah ini memiliki pembagian-pembagian lagi lebih detail ke bawahnya. Namun kita mulai lagi ke qadiyah hamliyah. Jadi qadiyah hamliyah memiliki bagian yang mana bagiannya itu ada 3. Yang pertama disebut dengan al-maudu, yang kedua disebut dengan al-mahmul, kemudian yang ketiga disebut dengan ar-rabithah. Jadi yang dimaksud dengan al-maudu itu adalah al-mahkum alaihi, yang dihukumi. Kemudian al-mahmul adalah ya al-mahkumu bihi, yang terhukumi. Kemudian ar-rabithah adalah al-lafdhu adal ala silati bainal maudu'i wal mahmul. Lafaz yang menunjukkan banyak hubungan antara al-maudu dengan al-mahmul, itu ar-rabithah. Dan sekali lagi, qadiyah hamliyah memiliki 3 bagian utama. Yang pertama disebut maudu, dan mungkin barang kita itu adalah subjek, kemudian mahmul atau predikat, kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang menunjukkan hubungan antara keduanya, dan ini disebut dengan ar-rabithah. Maudu, mahmul, dan rabithah. Gini contohnya ya, Ali adalah orang yang adil, maudunya adalah Ali, kemudian mahmulnya adalah orang yang adil, kemudian rabithahnya adalah ya, ini Ali adalah mahkum alaihi, yang dihukumi, orang yang adil adalah yang terhukumi, keadilan itu terhukumi untuk Ali. Dan untuk mengaitkan antara Ali dengan orang yang adil, ada ikatannya adalah inilah menjadi ikatan Ali dengan orang yang adil. Bila kita mengatakan Ali adalah orang yang adil, maka Ali dan orang adil memiliki ikatan yang tak terpisahkan, karena kata adalah ini adalah rabithah. Baik, kemudian al-qadiyah syartiyah juga memiliki bagian ya, yang utama. Ada 2 bagiannya. Yang pertama dinamakan sebagai syarton. Nah, syarton ini dalam ilmu mantik itu didefinisikan dengan nama al-muqaddam. Jadi al-qadiyah syartiyah, qadiyah al-ula fi awalihima ada yusamma bi syart atau al-muqaddam. Kemudian qadiyah yang keduanya itu menjadi jawaban daripada syarat. Dalam istilah ilmu mantik itu dikatakan sebagai at-tali. Jadi ada al-muqaddam, kemudian ada at-tali. Jawab syarat ya, syarat, kemudian jawab syarat artinya konsekuensi ya. Oke. Yang pertama syarat itu dinamakan sebagai muqaddam, kemudian konsekuensi tadi diistilahkan dalam ilmu mantik sebagai nama at-tali. Ya. Kita review. Qadiyah hamliyah terbagi menjadi 3. Yang pertama maudu, yang kedua mahmul, yang ketiga rabithah. Kemudian qadiyah syartiyah 2 bagian, yaitu qadiyah yang pertama sebagai syarat itu diistilahkan dengan nama muqaddam. Kemudian jawab syarat atau konsekuensi diistilahkan dengan nama at-tali. Ini ya. Jika hujan tidak turun, maka desa akan mengalami kekeringan. Muqaddamnya jika hujan tidak turun. Kemudian jawab syaratnya atau talinya, desa akan mengalami kekeringan.
Maka ini adalah penyambungnya ya, makanya penyambungnya dari berkaitan dengan akta. Baik, pembahasan secara detail akan kita bahas berkaitan dengan al-qadiyah al-hamliyah. Al-qadiyah al-hamliyah selanjutnya terbagi menjadi dua macam. Kalau tadi ini pembagian, jadi hamliyah tersusun dari tiga ya. Ini sekarang macam-macamnya qadiyah hamliyah. Macam-macam qadiyah hamliyah, pertama ini dari aspek bi'tibari mahmulnya ya. Bi'tibari mahmulnya ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama namanya mujabah, kemudian yang kedua namanya salibah ya. Yang perbedaannya adalah kalau mujabah itu mahukima fiha bi thubutil mahmul lil mawdu', sedangkan salibah mahukima fiha bi nafil mahmul al mawdu'. Jadi yang pertama menetapkan, kemudian yang kedua menafikan atau mentidakkan. Pertama menetapkan mahmul untuk maudu. Dan sekali lagi pembagian daripada qadiyah hamliyah ada maudu, ada mahmul, ada robitoh ya. Mujabah adalah menetapkan mahmul terhadap maudu. Kemudian salibah menetapkan mahmul, menafikan atau mentidakkan mahmul terhadap maudu. Contohnya adalah ini, Jakarta akbaru madinatin di Indonesia. Jakarta adalah kota terbesar di Indonesia. Jadi mengkonfirmasikan Jakarta akan sebagai kota terbesar di Indonesia. Kemudian yang kedua menafikan, mentidakkan. Apa itu? Laisa kullu luma'in zahabun. Tidak semua yang berkilau itu adalah emas. Tidak semua yang berkilau itu adalah emas. Nah, ini bentuknya adalah informasi nafi atau menafikan sesuatu. Konfirmasi akan menafikan sesuatu. Apa yang dia nafikan bahwasanya tidak semua yang berkilauan, dia tidak mentidakkan yang berkilauan itu semuanya tidak termasuk dalam kategori emas. Kadang juga ada yang berkilau tapi bukan emas ya. Semisal Anda ke WC terpanjang ada yang berkilau-kilau, itu bukan emas ya, atau itu air ya, atau batu atau paramata. Oke. Baik, ini pembagian qadiyah hamliyah berdasarkan mahmulnya. Kemudian pembagian qadiyah hamliyah berdasarkan maudu'nya. Nah, terbagi menjadi 4 bagian. Ada syakhsiyah, ada muhmalah, ada kulliyah, dan ada juz'iyah. Pembagian qadiyah hamliyah berdasarkan maudu'nya terbagi menjadi 4. Yang pertama namanya syakhsiyah, kemudian yang kedua muhmalah, kemudian kulliyah, kemudian juz'iyah. Apa itu syakhsiyah? Yang dimaksud dengan qadiyah hamliyah syakhsiyah, maka maudu'ah musakhsan muayyanan min asma'il ma'rifah. Apabila maudu'nya adalah seseorang yang tertentu, yang dimana seseorang tertentu ini di dalamnya termasuk dalam asma'il ma'rifah ya. Bagi yang belajar ilmu nahwu akan tahu ini mana yang dimaksud dengan ismul ma'rifah. Ismul ma'rifah itu isim yang sudah diketahui ya, yang pasti diketahui, yang sudah bisa ditunjuki. Apa itu? Nama orang, nama tempat, nama daerah, nama benda. Domir itu juga termasuk ya, domir itu juga termasuk dari asmaul ma'rifah. Anta, antuma, antum, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, ana, nahnu. Nah, itu asmaul ma'rifah. Nah, kalau maudu'nya diambil dari ini, maka dia dikategorikan sebagai al-qadiyah al-hamliyah asy-syakhsiyah. Ya, contoh, Aliun huwa thalibun mahirun. Ali adalah murid yang cerdas. Mana maudu'nya? Ali. Mana mahmulnya? Thalibun mahirun. Ali sebagai maudu menunjukkan nama orang. Kemudian anta waladun mahbubun. Nah, anta ini adalah domir yang dia kategori sebagai menunjuk seseorang, asmaul ma'rifah. Kamu adalah anak yang dicintai. Kamu adalah anak yang dicintai. Mana maudu'nya? Kamu. Kemudian mana mahmulnya? Waladun mahbubun. Anak yang dicintai.
Baik. Kemudian yang kedua, muhmalah. Makana mawdu'ha kulliyan walam tastamil ala ma yubayyinu anna al-hukma waqi'un ala kulli afradil mawdu'i au ala ba'diha. Apabila mawdu'nya itu adalah lafaz kulli, ya. Jadi tidak perlu kita lagi bahas lagi apa itu lafaz kulli. Masih ingat ya? Jadi lafaz kulli adalah yang memiliki misdaq yang banyak, ya. Dan tidak ada yang menunjukkan bahwasanya tasmalu ala ma baina annal hukma waqi'un ala kulli afrad. Jadi tidak menunjukkan sesuatu bahwa apa yang ingin dikonfirmasi dalam mahmul itu hanya untuk sebagiannya, tapi untuk semuanya yang berkaitan dengan maudhu, ya. Semua yang berkaitan dengan maudhu itu semuanya diterima, tidak menjelaskan tentang keterbatasan hanya sebagiannya atau seluruhnya. Nah, contohnya ketika kita mengatakan al-insanu qabilul lita'limi ar-raqi. Al-insanu ini adalah lafaz al-kulli, ya. Manusia ini banyak justrunya, banyak afrodnya di dalam. Manusia itu banyak macam-macamnya, ada laki-laki perempuan, ada manusia yang berkulit putih, kulit hitam, ada manusia Eropa atau apa, ada manusia dari gunung, dari pantai, segala macam, ya. Ini tidak dijelaskan. Jadi pokoknya selama itu manusia, ya, selama itu manusia, qabilun li ta'limi ar-raqi, adalah yang bisa menerima pendidikan atau pengajaran yang bertingkat atau yang berjenjang. Semua manusia dapat pelajaran yang bertingkat dan berjenjang. Siapapun itu, asalkan dia manusia. Ini namanya muhmalah. Dari satu saksia ada. Nah, ada namanya kulliyah. Makanat mawduha kulliyan wastamal ala ma yubayyinu annal hukma waqi'un ala kulli afradil mawdu'. Kalau tadi tidak dijelaskan secara detail apakah ini untuk semuanya atau untuk sebagian. Nah, kulliyah dijelaskan secara detail kalau ini benar-benar untuk semuanya. Dengan ada kata kullunya, namanya kullun. Ya, jadi kalau misalnya kita mengatakan kullu kainin hayyinin muhtajun ilal ghada'i. Setiap penciptaan yang hidup membutuhkan makan. Membutuhkan kepada makanan. Ya. Karena ada kata kullun, kita sedang mengkonfirmasi bahwa semuanya. Sedangkan yang muhmalah tadi ini masih bertanya-tanya kita, apakah benar semuanya atau hanya sebagian saja, hanya beberapa orang pilihan saja, karena kita tidak menjelaskan secara detail dalam informasi kita akan kullinya itu apakah seluruhnya atau hanya sebagian daripada lafaz kulli tadi. Sedangkan ini kita memakai lafaz kulli yaitu kainun, namun kita pertegas lagi dengan adanya kalimat kullun, ya, yang menjelaskan akan waqi'un ala kulli afradil mawdu'. Dia terjadi untuk semuanya karena kita pertegas untuk semuanya. Nah, sehingga ketika kita katakan kategori juz'iyah, dia memakai mawdu'nya adalah mawdu' kulliyah wastamalat ala ma yubayyinu annal hukma waqi'un ala ba'dil afrad. Namun kita mempertegas dalam informasi itu bahwa meskipun kita memakai lafaz kulli, yang kita pakai lafaz kulli memiliki misdaq yang banyak, namun kita pertegas bahwasanya itu berlaku, informasi itu berlaku hanya untuk sebagian saja, ya, bukan seluruhnya. Jadi ada ketegasan sebagiannya. Di sini ada ketegasan keseluruhannya. Sedangkan di muhmalah tidak ada ketegasan antara apakah dia untuk seluruhnya atau hanya untuk sebagian saja. Nah, contohnya juz'iyah ini ba'dut tullabi hadirun. Sebagian murid-murid telah datang. Ya. Jadi kita mengkonfirmasi, ya, murid-murid datang, tapi hanya sebagian. Gitu. Oke? Dapat pembagian qadhiyah hamliyah berdasarkan maudhu'nya. Jadi maudhu'nya di depan. Sedangkan tadi sebelumnya ini adalah pembagian berdasarkan mahmulnya. Ini mahmulnya di sini. Ya. Oke. Selanjutnya dalam
Qadiyah hamliyah itu dikenal dengan asur. Apa itu asur? Al-lafdu ad-dal al-kamiyah ma waqa'a alai al-hukmu min afradil mawdu. Ya. Jadi ada sesuatu apa namanya? Jumlah kuantiti, ya, jumlah kuantiti secara suar dalam apa namanya, dalam al-qadiyah hamliyah. Ya. Jadi ada namanya lafadz yang menunjukkan pertama itu adalah lafadz kulli fil ijab, kulli keseluruhan namun maknanya positif. Jadi untuk di dua kategori ini tentang kuliah sama juz'iyah kita membutuhkan namanya asur al-qadiyah, ya, yang dimana lafadz ini menunjukkan akan kuantitas sesuatu. Yang pertama namanya asur al-kulli fil ijab, artinya lafadz adal yang menunjukkan kulli keseluruhan universal dalam hal yang positif. Itu kata kulun, semuanya. Ya, kulun, jami'un, amatun, kafatun, ini artinya adalah semuanya, seluruhnya, segenap. Nah, itu kalau misalnya kita ya, seluruhnya, segenap, semuanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, asur al-kulli fis salab. Fis salab ini artinya yang negatif. Artinya la syai', la ahad. Tidak ada satupun. Tidak ada apapun. Nah, ini adalah lafadz yang menunjukkan kuantiti, ya, artinya yang tidak ada sama sekali, la syai' la ahad, namun dalam hal yang negatif. Kemudian asur al-juz'i fil ijab, yang berkaitan dengan sebagian, bagian, ya. Ketika kita mengatakan ba'dun, sebagian, mu'dhamun, sebagian besar, kathirun, banyak, qalilun, sedikit, sebagian murid, sebagian besar murid-murid, banyak dari murid-murid, sedikit daripada murid-murid. Nah, ini kan memberikan informasi tentang al-kamiyah atau kuantitas, namun berbentuk juz'i, ya. Kalau yang kedua, yang pertama ini berbentuk kulli, ini yang ketiga ini berbentuknya juz'i, namun fil ijab yang bentuknya positif. Nah, bentuknya as-salab atau negatif ini ketika kita mengatakan laisa ba'dun, laisa ba'dun, laisa kullun, laisa jami'un, tidak sebagian, tidak semuanya. Kalau ini la syai', tidak ada sama sekali, tidak ada satupun, tidak, la ahad itu tidak ada satupun, la syai' tidak ada sama sekali. Sedangkan ini tidak sebagian, tidak semuanya, ya, laisa jami'un, tidak semua laki-laki, ya, itu kan berkaitan dengan asur al-juz'i bisa mengkonfirmasi bahwa ya tidak semuanya, hanya oke, laki-laki itu kulli tapi tidak semuanya, ya. Jadi aqsamu al-qadiyah al-hamliyah bil jumal terbagi, pembagiannya ini secara universal. Al-qadiyah al-hamliyah terbagi menjadi dua, mujabah, salibah. Mujabah ini terbagi lagi, ada mujabah kulliyah dan mujabah juz'iyah. Salibahnya ada salibah kulliyah dan ada salibah al-juz'iyah. Baik, selanjutnya adalah al-qadiyah asy-syartiyah. Jadi qadiyah asy-syartiyah ini yang qadiyah yang di dalamnya terdiri atau formasinya terbentuk dari qadiyah lebih daripada satu, ya. Jadi terbagi menjadi dua pembagiannya, ada qadiyah asy-syartiyah muttasilah dan al-qadiyah asy-syartiyah al-munfasilah. Qadiyah muttasilah ma hukima fiha binisbatin qadiyatin ila ukhra nisbatan tusahibu wa tulazimu fil ijabi aw salab. Wal munfasilah ma hukima fiha binisbatin qadiyatin ila ukhra nisbatan tabayunin wa inadin fil ijabi wa salab. Jadi qadiyah yang dalam berupa hukum tentang kesesuaian atau tidak adanya hubungan antara dua qadiyah, ya. Contoh, ketika kita mengatakan jika matahari terbit maka bintang-bintang akan hilang. Qadiyah yang pertama adalah matahari terbit, kemudian qadiyah yang kedua adalah bintang-bintang akan hilang. Kemudian kedua, tidak setiap kali musim semi datang maka pepohonan akan mengering. Ini syartiyah juga, tapi muttasilah.
Nah, bagaimana yang dimaksud dengan munfasilah adalah di dalamnya memberikan hukum tentang pertentangan dengan keterpisahan. Kalau ini memberikan tentang hubungan ketersesuaian. Artinya ada ketersesuaian antara bintang-bintang yang hilang dengan matahari terbit. Pepohonan yang mengering dengan musim semi yang datang. Gitu ya. Tapi tidak semua musim semi yang datang pepohonan kering. Ada juga kalanya musim semi datang tapi pepohonan tidak kering. Baik. Nah, kalau yang pertentangan dengan keterpisahan ini contohnya nih, bilangan itu baik yang genap atau ganjil. Mana yang keterpisahannya atau mana talinya, bilangan itu ini adalah muqaddamnya, sedangkan talinya adalah yang genap dan ganjil. Genap dan ganjil ini sebuah keterpisahan. Tidak setiap orang yang hadir itu baik yang dari kota atau dari desa. Ya. Tidak setiap orang yang hadir itu baik yang dari kota atau dari desa. Jadi ada keterpisahan antara yang datang dari kota dan yang datang dari desa. Jadi orang yang hadir itu terdiri dari datang dari kota dan dari desa. Bilangan itu terdiri dari ganjil dan genap. Tetap ada hubungan di antara keduanya, tapi hubungan di antara keduanya adalah hubungan pertentangan dan keterpisahan. Sedangkan yang pertama, hubungan antara muqaddam sama at-talinya adalah hubungan ketersesuaian, ya, kelaziman dan ketersesuaian antara muqaddam sama tali. Sedangkan munfasilah hubungannya adalah pertentangan dan keterpisahan. Jadi genap dan ganjil ini adalah bagian daripada bilangan, tapi dia terpisah. Ya, ada dalam bilangan ini keterpisahan untuk genap dan ganjil. Dari orang yang hadir ini ada keterpisahan, yaitu orang kota dan orang desa, yang mana orang kota dan orang desa ini adalah sesuatu yang bertentangan. Baik. Tanqasimu al-qadiyah asy-syartiyyah al-muttasilah hasba talazumi tarafaiha. Oke. Selanjutnya al-qadiyah asy-syartiyyah al-muttasilah ini terbagi berdasarkan ketersesuaiannya. Ya. Jadi tadi kan qadiyah asy-syartiyyah al-muttasilah yaitu adalah qadiyah satu dengan qadiyah yang lainnya itu memiliki hubungan ketersesuaian. Nah, antara hubungan ketersesuaiannya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ketersesuaian yang bersifatnya lazim, luzumiyah, yang mutlak, mesti. Kemudian ittifaqiyah atau kebetulan. Jadi ada pembagian di bawahnya luzumiyah dan ittifaqiyah. Ma iltazama fiha al-muqaddam at-tali li alaqatin bainahuma. Sedangkan ittifaqiyah malah yastalzimu fiha al-muqaddam at-tali wa innama haslan wa ittifaqan. Nah, yang pertama adalah hubungannya itu adalah sifatnya lazim, mesti. Jadi matahari bersinar dengan alam terang benderang itu mesti. Kalau sudah bersinar pasti akan terang benderang, itu mesti sesuatu hal yang mutlak terjadi, lazim. Itu sudah bukan biasa itu bukan yang luar biasa, itu memang kebiasaan. Sedangkan yang kedua adalah sesuatu yang terjadi karena mungkin saja kebetulan terjadi. Bisa saja hal itu adalah sesuatu yang terjadi ya secara kebetulan. Artinya ada kalanya tidak seperti itu jadinya hubungannya antara al-muqaddam dengan at-tali. Seperti ketika orang mengatakan setiap kali Acok pergi ke pasar maka anaknya akan ikut menemani bersamanya. Ini bukan sesuatu yang kelaziman, karena kebetulan saja anaknya mau ikut, akhirnya ya ikut bersama Acok ke pasar. Ya, bukan sesuatu yang mesti terjadi Acok ada di pasar, kemudian anaknya ada, sehingga tidak ada pertanyaan ketika ada Acok di pasar. Mana anakmu? Seterusnya membawai, gitu toh. Seterusnya membawai sama kamu. Ya, tidak seperti itu jadinya, karena apa yang kita lihat Acok datang ke pasar sama anaknya itu adalah sesuatu yang kebetulan. Oke. Jadi pertama luzumnya, kemudian yang kedua adalah ittifaqiyah. Kemudian ini tadi al-munfasilah, yang kedua ini, yang selanjutnya ini adalah al-qadiyah asy-syartiyyah al-munfasilah, ya. Pembagian al-qadiyah asy-syartiyyah al-munfasilah berkaitan dengan imkanu ijma'i tarafaiha, yang memungkinkan untuk mengumpulkan dua sisi atau sisi-sisi yang berada di dalamnya. Kayak tadi genap dengan ganjil yang datang dari kota dan datang dari desa.
Yang pertama adalah hakiki, kemudian yang kedua adalah mani'ul jam'i, kemudian yang ketiga adalah mani'ul khulwi. Yang hakiki adalah keterpisahan antara muqaddam dengan tali itu tidak memungkinkan berkumpul bersamaan atau terangkat bersama. Jadi genap dengan ganjil, ya, antara genap dengan ganjil tidak mungkin disatukan, ya. Tidak ada ini benar-benar perbedaan yang mutlak antara genap dengan ganjil, ya. Dan tidak mungkin juga diangkat atau dihilangkan, karena ada sebuah kemestian dalam bilangan itu ada genap dengan ganjil. Nah, itu yang dimaksud dengan al-hakiki, ya, sesuatu pertentangan antara muqaddam dan tali tidak memungkinkan berkumpul bersamaan dan terangkat bersama. Nah, untuk menjelaskan apa itu berkumpul dan bersama, nanti kita lihat di contoh yang kedua ini. Mani'ul jam'i. Mani'ul jam'i adalah yang tidak memungkinkan berkumpul namun bisa terangkat bersama, ya. Kertas itu hitam dan putih. Sesuatu yang hitam dengan putih adalah mutlak beda, tidak bisa digabungkan antara hitam dengan putih. Tapi bisa jadi kertas itu bukan hitam bukan putih, karena ada kertas warna pink, ada kertas abu-abu, ada kertas biru, ada kertas kuning, ya. Tapi hitam dengan putih tidak bisa kita gabungkan, karena ada sesuatu yang mutlak untuk terpisah. Nah, mana sesuatu yang bisa mungkin digabungkan? Nah, ini ada di ma'ni'ul khulwi, yaitu tidak memungkinkan terangkat bersama namun bisa berkumpul bersamaan. Contohnya, balasan dari setiap perbuatan itu baik di dunia maupun di akhirat. Jadi bisa jadi kita dapat di dunia, bisa jadi kita dapat di akhirat, bisa jadi kedua-duanya. Bisa jadi kita dapatkan balasan itu di dunia, dapat balasannya, di akhirat juga dapat balasannya. Bisa saja berkumpul dua-duanya balasan tadi, bisa di dunia, bisa di akhirat. Tapi tidak mungkin hilang dua-duanya, ya. Tidak ada namanya perbuatan yang tidak memiliki balasan baik di dunia atau di akhirat. Itu yang dimaksudkan dengan tidak mungkin terangkat semuanya. Pasti satu-satunya. Apakah balasan itu didapat di dunia atau balasan itu didapat di akhirat. Bisa jadi didapat dua-duanya, didapat dunia dan didapat di akhirat, tapi tidak mungkin hilang dua-duanya, karena setiap perbuatan mayakmal mithqala dzarratin khairan yarah, segala perbuatan itu semuanya ada balasannya, ya. Tidak mungkin bilang Anda lepas daripada tanggung jawab perbuatan Anda. Mungkin Anda lepas tanggung jawab Anda di dunia ini, Anda bisa bersembunyi di dunia ini, Anda bisa memanipulasi di dunia ini, menyembunyikan keburukan dan kejahatan Anda di dunia ini. Tapi jangan sampai, jangan harap Anda bisa lepas dari peradilan di akhirat nanti. Ini keyakinan kita, ya, sebagai orang Islam, akan mendapatkan balasan di akhirat kalau misalnya tidak didapatkan di dunia. Tapi ada juga yang mendapatkan balasan di dunia, kemudian nanti di akhirat juga mendapatkan balasan lagi. Bisa jadi kalau misalnya tobat dia tidak diterima di dunia, meskipun sudah dibalas dengan dengan azab, gitu ya. Contoh mungkin yang kita yakini adalah Fir'aun, gitu ya. Fir'aun sudah mendapat cobaan di dunia. Apa cobaan di dunia? Dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian jasadnya dikekalkan oleh Allah. Nah, itu cobaan dia di dunia. Namun tobatnya tidak diterima oleh Allah. Dikisahkan dalam Al-Quran, tobatnya tidak diterima oleh Allah. Nah, inilah yang dimaksud dengan mani'ul khulwi. Jadi yang pertama hakiki, tidak memungkinkan untuk berkumpul dan tidak memungkinkan untuk terangkat bersama. Bilangan itu tidak mungkin kita kumpulkan antara genap dengan ganjil, tidak mungkin juga kita hilangkan genap dengan ganjil. Sedangkan mani'ul jam'i tidak mungkin untuk berkumpul, tapi bisa kita hilangkan. Kertas itu bisa jadi bukan hitam tapi kuning atau perak atau ungu atau pink dan sebagainya. Baik, selanjutnya dalam qadhiyah syartiyah, baik yang dalam qadhiyah syartiyah muttasilah dan munfasilah terhadap hubungan nisbah antara kedua sisi qadhiyah yang di dalamnya berkaitan dengan kaifiyah. Jadi sebagaimana di qadhiyah
syartiyah, qadiyah hamliyah juga berlaku juga di kaidah qadiyah asyartiyah, ada namanya mujabah dan salibah. Jadi qadiyah muhmalah hamliyah ada mujabah dan salibah, di qadiyah syartiyah juga dikenal dengan mujabah salibah, sesuatu yang positif dan yang negatif. Negatif itu berarti yang nafi atau yang tidak ya. Baik di syartiyah muttasilah dan munfasilah. Dan juga ada aspek kuantiti kamiyahnya yang kulliyah dan juz'iyah, sehingga pembagiannya bisa kita bagi kayak gini ya. Qadiyah syartiyah baik itu qadiyah munfasilah dan muttasilah, juga ada mujabahnya, ada salibahnya, kemudian mujabahnya terbagi kulliyah sama juz'iyah, salibahnya juga kulliyah sama juz'iyah. Baik, mungkin sampai di sini sudah berakhir ya penjelasan kita yang berkaitan dengan qadiyah tadi ini. Jadi kita mereview, qadiyah adalah al-murakkab al-khabari ya, sesuatu yang tersusun, kalimat lafaz yang tersusun yang bentuknya adalah informasi. Jadi murakkab itu kan terbagi menjadi dua ya, ada khabari dan insya'i. Insya'i yang bentuknya perintah, larangan, pengharapan, doa, pertanyaan, itu adalah insya'i. Sedangkan khabari atau informasi ini yang dimaksud dengan qadiyah, yang bisa kalimatnya bentuknya adalah informatif, kemudian bermanfaat, bisa ditangkap, kemudian memungkinkan kebenaran di dalamnya atau ketidakbenaran di dalamnya. Terbagi menjadi al-qadiyah hamliyah dan syartiyah ya, qadiyah hamliyah dan syartiyah. Kemudian qadiyah hamliyah terbagi, pembagiannya yang sudah kita jelaskan. Kemudian qadiyah syartiyah juga terbagi, ada munfasilah dan muttasilah tadi ya. Baik, kita cukupkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan ke depan kita akan membahas berkaitan dengan kelanjutan daripada tasdid. Kita belum membahas lebih jauh tentang tasdidot, karena setelah kita sudah tahu tentang qadiyah tadi ini, penyusunan qadiyah dan definisi dan pembagiannya, insya Allah pada pertemuan ke depan kita akan membahas lebih lanjut tentang metode argumentasi atau al-istidlal. Dan untuk pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita kali ini, teman-teman boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar melalui media Classroom. Insya Allah pertanyaan nanti itu akan coba kita jawab juga, akan kami jawab juga melalui via media Classroom. Demikian pembahasan kita pada pekan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fi ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.